Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada video pembelajaran yang kedua yang membahas tentang teks editorial. Pada video yang pertama, kita sudah membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, jenis, fungsi, dan manfaat teks editorial. Oh ya, apa kabar semuanya? Sehat walafiat semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, bagi teman-teman kalian yang sedang terbaring sakit, atau orang tua kalian ada yang sakit, keluarga kita ada yang sakit, yuk kita doakan. Semoga Allah memberi kesembuhan kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada video yang kedua ini kita akan membahas tentang struktur teks editorial. Selain itu kita juga akan membahas unsur-unsur kebahasaan teks editorial yang meliputi penggunaan kalimat retoris, kata ganti penunjuk, dan konjungsi kausalitas. Tapi sebelumnya kita relek dulu ya. Kita relek dulu. Kita nikmati dulu sebuah lagu. Lagu yang bercerita tentang begitu besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Sebuah karya dari Abah Zuki yang berjudul Maha Karya. Berdiri di tepi pantai, memandang laut luas terbentang, semarak ombak yang berkejaran, burung camar riuh berkicau. Semua itu bukanlah disengaja, melainkan yang maha kuasa, maha pencipta, maha karya. Segala yang ada di alam semesta karya luar biasa. Segala yang terjadi di alam fana ini misteri. Terbuka mataku, pergilah tabir keraguan. Ternyata semua tanda-tanda kebesaran-Mu. Wow, ya, demikian sebuah lagu yang berkisah tentang begitu maha karyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Baik, kita kembali ke video pembelajaran
yaitu tentang struktur teks editorial dan unsur kebahasaan teks editorial. Struktur teks editorial. Struktur ini bagian-bagian. Jadi sebuah teks itu ada bagian-bagiannya. Ya. Bagian-bagian dalam teks editorial itu ada 3. Yang pertama, pengenalan isu atau pengenalan masalah atau pernyataan pendapat yang disebut tesis. Nah, bagian ini mengenalkan isu atau masalah yang akan dibahas. Jadi yang mau dibahas itu apa? Ditampilkan pada bagian awal sebuah teks editorial. Bisa juga bagian awal itu diisi dengan pernyataan pendapat dari penulis terhadap suatu permasalahan. Ya, itu bagian awal, paragraf pertama biasanya. Kemudian setelah pengenalan masalah, tesis atau pernyataan pendapat, baru bagian berikutnya berisi tentang penyampaian argumentasi. Penyampaian alasan-alasan yang disertai dengan data-data yang akurat, disertai dengan fakta-fakta yang terjadi, sehingga argumentasi ini kuat. Argumentasi ini dapat dibenarkan. Ya. Kemudian diakhiri atau struktur yang terakhir dari sebuah teks editorial adalah berisi tentang penegasan ulang, yaitu berupa kesimpulan, bisa berupa saran atau rekomendasi dari redaksi kepada pihak terkait, ya, untuk mengatasi isu yang sedang terjadi. Jadi simpel saja isi struktur teks struktur teks editorial itu sangat simpel. Dari atas 3 bagian ini, bagian pengenalan isu, masalah atau pernyataan atau tesis, kemudian bagian argumentasi, kemudian bagian penegasan ulang. Kalau di sini bagian awal ini ya boleh 1 atau 2 paragraf, ya. Tetapi bagian argumentasi bisa terdiri dari beberapa paragraf. Nah, bagian penegasan ulang juga tidak mesti harus 1 paragraf. Jadi yang jelas sebuah teks editorial itu memuat 3 hal ini. Ya. Jelas ya? Iya. Sekarang kita lihat contoh sebuah teks dan kita coba identifikasi bagaimana strukturnya. Nah, kita perhatikan pengenalan isu, masalah atau pernyataan pendapat. Perhatikan. Pemberian izin pembukaan bioskop oleh pemerintah DKI Jakarta sungguh di luar nalar. Sungguh di luar nalar. Ini kan pernyataan pendapat. Ya kan? Nanti kenapa dia menyatakan sungguh di luar nalar? Atau dia menyatakan tidak ada urgensi, tidak penting. Nanti akan dikupas, dibahas di bagian penyampaian pendapat. Nah, ya kan? Iya. Jadi ini alasan-alasannya di sini nanti. Jadi mereka nyatakan dulu nih pendapat mereka. Ya, kata redaksional, pemberian izin itu di luar akal sehat. Tidak penting di tengah wabah COVID-19 yang tidak terkendali. Nanti ada alasannya di sini. Kenapa mereka menyatakan demikian? Nah, ini bagian isu, pengenalan isu, masalah atau pernyataan pendapat yang disebut dengan tesis. Kemudian bagian argumentasinya, mereka berpendapat ini. Dalam 2 pekan terakhir jumlah rata-rata pasien COVID-19 itu di ibu kota hampir 600 orang setiap hari. Dalam 2 pekan terakhir. Dalam 2 minggu terakhir, setiap harinya itu mencapai 600 orang yang positif terjangkit virus COVID-19.
angka itu naik drastis. Angka itu naik drastis dibandingkan data Juli. Pada akhir Juli itu setiap harinya hanya mencapai 400-an. Kalau begitu ini terjadi di bulan berapa? Bulan apa? Bulan Agustus, 2 minggu di bulan Agustus. Pada di akhir Juli 400-an setiap hari. Pada 2 pekan terakhir mencapai 600-an orang setiap hari. Wah, luar biasa memang kenaikannya. Nah, di saat kondisi kenaikan ini, kenaikan pasien positif COVID-19 ini, pemerintah DKI memberi izin pembukaan bioskop. Ini yang mereka mengatakan itu tidak masuk akal pemberian izin itu. Tidak penting. Mengapa ini tidak penting? Nih dikatakan tidak penting. Mari kita lihat di sini. Nih, tidak pentingnya ya, karena pembukaan itu sedikit mengabaikan kesehatan dan keselamatan publik. Ini yang disebut mereka menyatakan tidak penting. Nah, ini yang disebut dengan pernyataan pendapat, lalu diberi alasannya apa saja. Jadi dibahas dalam 2 paragraf ini. Nah, ini tambahannya, tambahan dari Abah agar lebih jelas strukturnya. Nah, di sini kita tutup dengan sebuah saran. Penegasan ulangnya berisi saran. Sebaiknya kebijakan pemberian izin pembukaan bioskop tersebut ditinjau ulang demi menyelamatkan masyarakat dari wabah COVID-19 yang mengerikan. Meskipun dengan syarat-syarat ketat seperti aturan wajib menerapkan protokol kesehatan, tetap saja memberi peluang bagi virus untuk menebarkan bahayanya. Di sini juga ada sedikit saran nih. Tapi seyogianya alasan ekonomi tidak dijadikan pembenar. Ini ada semacam penilaian, disarankan bahwa jangan hanya karena lantaran ekonomi karena banyak karyawan yang di-PHK, industri teater lumpuh, mati, atau karena tidak buka kan tidak dapat penghasilan, dijadikan alasan untuk membuka bioskop atau memberi izin pembukaan bioskop. Di sini ada seyogianya, seharusnya. Nah, di sini berupa saran. Ini sebagai bagian penegasan ulang. Ya, itulah contoh bagaimana struktur teks editorial. Ya, sangat jelas kita lihat dalam sebuah teks. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan unsur-unsur kebahasaan dalam teks editorial. Unsur-unsur kebahasaan ini maksudnya adalah penggunaan kebahasaan di dalam teks editorial. Dalam teks editorial biasanya terdapat kalimat retoris, tetapi ini sifatnya opsional ya. Opsional maksudnya bersifat pilihan, boleh ada, boleh tidak. Seperti teks tadi ini tidak ada kalimat retoris. Kalimat retoris itu apa? Kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Artinya kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban karena jawabannya sudah diketahui. Kalimat retoris itu digunakan untuk apa? Untuk menegaskan atau menekankan saja. Menekankan, ya, memberi penekanan. Nah, kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Contoh, bukankah virus COVID-19 sangat berbahaya bagi kesehatan? Ya, jawabannya kan kita sudah tahu. Jawabannya, iya. Bukankah virus COVID sangat berbahaya bagi manusia? Iya, semua orang sudah tahu jawabannya, iya. Iya kan? Ya karena berbahaya itulah. Banyak yang meninggal dunia. Pemerintah mengeluarkan aturan, ada aturan lockdown, ada pembatasan, segala macam dan sebagainya. Protokol kesehatan diterapkan begitu ketat. Itu karena berbahaya. Apakah ada manusia yang tidak memerlukan makan dan minum?
Ada nggak kira-kira manusia yang tidak butuhkan makan dan minum? Ya tidak ada, tidak perlu dijawab. Semua orang sudah tahu. Itu yang disebut dengan kalimat retoris, kalimat tanya tapi tidak memerlukan jawaban. Fungsinya untuk memberi penekanan. Kemudian menggunakan kata-kata populer. Populer itu artinya terkenal, dikenal umum, dikenal luas. Artinya orang sudah banyak memakainya. Dari kalangan atas, menengah, sampai bawah orang sudah memakainya. Mayoritas lah orang sudah kenal dengan kata-kata itu. Itu yang disebut dengan kata-kata populer. Ya, kata-kata umum yang dipakai. Misalnya LPG. LPG itu kan sudah tahu. Bioskop, urgensi, nalar, ya. Kata-kata yang termasuk populer, pencitraan, terkaget-kaget ini termasuk kata umum, ya, umum sudah dipakai. Kemudian juga dalam teks editorial itu menggunakan kata ganti penunjuk. Kata ganti, kata yang menggantikan kata lain atau kata lain yang menggantikan waktu, tempat, peristiwa, benda atau hal lain. Contoh, pukul 12 ayah istirahat bekerja. Kira-kira pukul 12 ini siang atau malam? Siang. Ada nggak pukul 12 malam? Tidak ada. Ya, kalau jam 12 malam oke. Pukul 12 itu siang hari. Pukul 12 malam yang ada adalah pukul 20 berapa? Ya. Itu ya. Pukul 12 itu sudah pasti siang. Pada waktu itu menyatakan apa? Pukul 12. Berarti dia menyatakan waktu. Kata ganti itu merupakan kata ganti penunjuk waktu. Jadi ini menggantikan waktu. Apa yang digantikannya tadi? Ini, pukul 12. Satu lagi. Pertamina menaikkan harga LPG hingga 50%. Kenaikan harga itu, nah itu nih menggantikan apa? Yaitu harga LPG hingga 50%. Jadi tidak usah lagi diketik ini, atau tidak lagi dituliskan ini. Diganti dengan ini, orang sudah akan memahami ini mengganti. Nah, mengganti ini. Hingga harga LPG hingga 50% lebih kenaikannya. Nah, banjir di Jakarta selalu hadir setiap tahun. Perhatikan, banjir. Banjir ini apa sih? Peristiwa. Nah, bencana tersebut ini menggantikan apa? Banjir. Jadi tersebut ini merupakan kata ganti penunjuk yang menyatakan peristiwa. Jadi tersebut menggantikan peristiwa, yaitu banjir. Yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas. Pernah dengar nggak? Pernah. Atau pernah baca? Pernah ya? Pernah. Apa itu konjungsi kausalitas? Lupa. Hah? Benar sekali. Konjungsi kausalitas itu konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Kausal itu hubungan sebab akibat. Jadi konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Kata hubungnya yang digunakan sebab, karena, akibatnya, oleh sebab itu. Contoh. Ya. Nah, di sini contoh kata hubung atau konjungsi kausalitas. Ya. 1. Masyarakat sebagai konsumen terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului solusi. Karena ini kata hubung kausalitas. Ya, masuk di sini ya.
Jadi konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Contoh lain, akibat demo, beberapa kendaraan aparat terbakar. Akibat, kan tadi kausalitas menyatakan hubungan sebab akibat. Banyak lagi yang lain, contoh yang lainnya, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Nah, demikian penjelasan mengenai struktur dan unsur kebahasaan teks editorial. Kita simpulkan bahwa teks editorial itu terdiri atas struktur. Yang pertama, pengenalan isu atau pengenalan masalah atau pernyataan pendapat dari redaksi, ya. Kemudian disusul dengan struktur yang kedua, yaitu argumentasi. Argumentasi maksudnya di sini adalah alasan-alasan yang disertai dengan data-data yang faktual, data-data yang mengandung kebenaran atau objektif. Kemudian struktur yang terakhir dari teks editorial adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini bisa berupa saran, bisa berupa kesimpulan. Kemudian unsur kebahasaan yang umum ada dalam teks editorial itu yang pertama menggunakan kalimat retoris. Apa tadi kalimat retoris? Bagus, kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Ya, contoh-contohnya banyak ya. Contoh, ya, apakah kita perlu makan? Jawabannya ya, nggak usah dijawab, orang sudah tahu. Apakah manusia memerlukan oksigen? Iyalah, tidak usah dijawab, orang sudah tahu. Fungsinya apa kalimat retoris ini? Penekanan, menekankan, menegaskan. Ya, kita sering memakai ini setiap hari. Ya kan, sering kita pakai. Hanya kita tidak sadar. Oh, ternyata kalimat-kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban itu disebut kalimat retoris. Ya, kalimat retoris. Kemudian ada juga unsur kebahasaan yaitu menggunakan kata ganti penunjuk. Ada kata ganti yang menyatakan waktu, ada kata ganti yang menyatakan tempat, ada kata ganti yang menyatakan peristiwa, ada kata ganti yang menyatakan benda, ada kata ganti yang menyatakan orang, dan sebagainya. Contoh-contohnya tadi sudah jelas ya. Banjir di Jakarta terjadi setiap tahun. Peristiwa itu, yaitu jelas menggantikan kata banjir atau peristiwa banjir. Kemudian di dalam teks editorial juga terdapat yang namanya konjungsi kausalitas. Apa tadi konjungsi kausalitas? Ya, konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Kata hubungnya sebab akibat, karena, oleh sebab itu akibatnya, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sebagainya. Contohnya ya kalian bisa membuat dengan sederhana, dengan mudah ya. Ya, terima kasih untuk menyaksikan video yang kedua ini. Untuk tugas atau uji kompetensi kalian bisa lihat di Classroom. Ya, sampai bertemu kembali pada video ketiga yang akan datang. Terima kasih. Salam untuk kalian semua. Semoga Allah merahmati kalian, merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.